Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali menambah ilmu pengetahuan agama kita. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang tata cara membersihkan dan menyucikan 4 benda yang terkena najis dan kotoran, yaitu cara menyucikan tanah, mentega dan sejenisnya, kulit bangkai, dan menyucikan cermin dan sejenisnya. Di antara benda selanjutnya yang harus disucikan jika terdapat najis yaitu sandal. Pendengar yang budiman, cara menyucikan sandal dan sepatu yang terkena najis yaitu dengan menggosokkannya ke tanah sampai bekas najis yang menempel padanya hilang. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'laihi al-adza fa inna at-turaba lahu tahurun." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan kedua sandalnya, maka tanah yang dipijak dapat menyucikannya. Berkaitan dengan hal ini pula, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, hendaknya ia membalikkan kedua sandalnya dan memperhatikan bagian telapaknya. Jika terdapat kotoran, hendaknya menggosokkannya ke tanah, kemudian ia dibolehkan memakainya untuk sholat. Pendengar yang budiman, sepatu dan sandal merupakan benda yang sering kali terkena najis. Oleh karena itu, untuk menyucikannya cukup dihilangkan pada benda kasar, sebagaimana halnya beristinja dengan batu atau benda padat lainnya. Bahkan, cara untuk menyucikan sandal bisa dibilang lebih mudah daripada beristinja, karena beristinja membutuhkan 2 atau 3 batu. Sementara sandal cukup dengan menggosokkannya ke benda padat. Di antara hal-hal yang sering kita alami, yang kadang membuat kita was-was dalam beramal karena dikhawatirkan terdapat najis, yaitu yang pertama, jika tali yang biasa digunakan untuk menjemur pakaian terkena najis, kemudian tali tersebut kering disebabkan sinar matahari atau tiupan angin, maka tali ini dapat digunakan untuk menjemur pakaian yang suci sampai kering. Kemudian yang kedua, jika kita ditimpa oleh air yang tidak diketahui, apakah air itu suci atau air kencing, maka kita tidak perlu memastikan benda yang jatuh mengenainya. Tapi, jika kita tetap ingin mengetahui air yang mengenai dengan bertanya kepada seorang, maka orang yang ditanya tidak wajib memberi jawaban. Meskipun kita tahu bahwa benda yang jatuh dan mengenainya sebenarnya benda najis. Di samping itu, orang yang bertanya tidak wajib mencucinya. Yang ketiga, yaitu jika kaki atau ujung pakaian terkena suatu benda yang basah pada waktu malam hari tanpa mengetahui apa benda basah itu, maka tidak diwajibkan baginya untuk mencari tahu benda tersebut, baik dengan cara mencium ataupun dengan cara yang lain. Hal ini sebagaimana sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati sebuah tempat. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari pancuran air dan mengenai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang ikut dalam perjalanan bersama Umar bertanya, "Wahai pemilik pancuran, apakah airmu suci atau najis?" Mendengar hal itu, Umar pun berkata, "Wahai pemilik pancuran, kamu tidak perlu menjawab pertanyaan sahabat ini." Umar radhiyallahu anhu tidak menghiraukan benda yang jatuh kepada dirinya, dan beliau pun meneruskan perjalanannya. Kemudian yang keempat, yaitu tidak wajib mencuci sesuatu yang terkena tanah yang ada di jalanan. Berkaitan dengan hal ini, Kumail bin Ziyad berkata, "Saya melihat Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu berjalan di tengah-tengah lumpur setelah hujan turun. Namun, beliau terus masuk ke dalam masjid, lalu mengerjakan sholat tanpa membasuh kedua kakinya terlebih dahulu. Pendengar yang budiman, yang kelima, yaitu jika seorang telah mengerjakan sholat, tiba-tiba terlihat najis pada pakaian atau bagian badannya yang sebelumnya tidak diketahui, atau mengetahuinya tapi lupa membersihkannya, ataupun tidak lupa tapi tidak sanggup menanggalkannya, maka sholatnya tetap sah dan ia tidak perlu mengulangi sholatnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang kelima, yang artinya, dan tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang kalian khilaf padanya. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas kalangan sahabat dan tabi'in. Kemudian yang keenam, yaitu seorang yang tidak mengetahui letak najis di pakaiannya, maka wajib mencuci semua pakaiannya. Sebab tidak ada cara lain untuk menghilangkan najis tersebut melainkan dengan cara mencuci keseluruhan pakaian itu. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka perkara yang lain tersebut menjadi wajib. Dan yang ketujuh, yaitu jika pakaian milik seorang bercampur antara yang suci dengan yang terkena najis sehingga ragu saat memilih mana yang suci dan mana yang terkena najis, maka diharuskan memilih pakaian yang dianggap suci sesuai kemantapannya. Namun, hanya boleh memakainya untuk sekali sholat saja, baik pakaian yang ada itu sedikit ataupun banyak, karena masalah ini sama halnya dengan menentukan arah kiblat. Demikianlah pendengar yang budiman, pembahasan tentang tata cara membersihkan dan menyucikan beberapa benda yang terkena najis dan kotoran. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.